kenapa kita nggak disebut relawan? Begini, kalau relawan, itulah. Kalau istilahnya Mas Eko ya kadang-kadang rela, kadang-kadang ngelawan. Iya. Lah kita ini Spartan. Spartan itu pasti partai itu berpikiran rasional juga. Bahwa tidak memilih sembarang tokoh. Harus dia lihat elektabilitas dan popularitasnya juga. Jadi tugas kami yang paling lucu bagi saya apa terkait karena statement Pak Ganjar, seberapa besar kekuasaannya Pak Ganjar untuk mempengaruhi FIFA. Jadi istilahnya begini, banyak teman-teman yang mengaku bahwa pejuang prihatin terhadap Palestina karena Palestina dianeksasi sama Israel, tapi di satu sisi dia berikan karpet merah kepada Israel. Ribut-ribut ini ada panggung di situ. Ada sosok ini yang mengambil panggung di situ yang tidak pernah mau ngomong alasan sebenarnya FIFA membatalkan Piala Dunia U20 ini di sini. Jujurlah. Jujur. Maksudnya begitu. Anda jangan bermain-main di situ, di panggung itu. Siapa yang Bang Ega maksudkan ini? Kita sebutlah Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat UKI. Salam sehat, salam bahagia. Bersama saya Ruslan Ramli pada kanal Catatan Jurnalis Sukriansa. Sahabat UKI, sore hari ini bersama saya Abang Estugraha atau Bang Ega. Siap Bang Ruslan. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat? Bang Ruslan baik. Puasanya lancar? Lancar, amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Sampai akhir lancar. Amin. Sahabat UKI, Bang Ega ini adalah salah seorang Ganjarian. Bang Ega ini untuk menjadi relawan bukan kali pertama. Sudah bertahun-tahun ini Bang Ega menjadi relawan. Sejak 2014, kemudian di 2019, hari ini pun untuk 2024 menjadi relawan. Tetapi sesungguhnya Bang Ega ini punya juga pekerjaan. Ya, mungkin karena senang, passion di situ. Dan juga ada hal lain yang mungkin Bang Ega boleh share ke kita ya, Bang. Siap. Ya. Nah, baik sahabat UKI, saya akan bertanya nih, Bang Ega, gimana story-nya ini abang yang karyawan swasta terus tiba-tiba cemplung di dunia relawan? Dunia relawan. Iya, gimana tuh Bang story-nya? Ya, begini Bang Ruslan. Ya, terkadang memang kalau orang bilang itu panggilan jiwa, panggilan teman-teman juga. Ya, dalam dunia pergerakan itu baik kita udah kerja di suatu perusahaan swasta, tapi pergaulan dari teman-teman pergerakan itu tetap silaturahminya nyambung. Jadi kadang kita berdiskusi dengan teman-teman yang lain bagaimana kondisi saat ini. Dari situlah kadang kita terpanggil sebagai relawan melihat situasi ini, kita bersama teman-teman yang satu visi satu misi, melihat suatu hal keprihatinan terhadap hal yang sama, kenapa kita tidak bersama-sama untuk terjun menjadi relawan? Oke. Bang Ega ini kan sekarang di Ganjarian, tetapi di 2014 sudah ada keterlibatan dengan relawan lain. Bisa disampaikan apa pada masa itu, Bang? Ya, relawan 2014 itu kan periode awalnya Pak Jokowi. Iya. Memang keterpanggilan kita saat itu ya saya terus terang sama Pak Jokowi sejak Pak Jokowi masih wali kota di Solo. Saya udah lihat ini salah satu orang baik lah, saya bilang begitu. Orang baik yang bisa memimpin negeri ini. Jadi di situ saya tertarik sama Pak Jokowi. Kebetulan beberapa sama teman-teman kita sering ngumpul ya. Kenapa tidak kita bersama-sama dukung Pak Jokowi?
Di saat itu kami beberapa sama teman-teman ya yang biasa di pergerakan itu ya sama-sama ya. Kenapa kita nggak dukung Jokowi sejak 2014 itu? Berlanjut ke 2019. 2019 itu lebih kenceng lagi karena saya masuk di mana ya? Ada di Santri Merah Putih. Santri Merah Putih itu alumni Gontor. Alumni Gontor, saya dulu alumni Gontor juga. Jadi terus di Forum Dai Indonesia Jawa Barat. Terus saya juga di Sahabat Rakyat Indonesia. Di 2019 itu Bang Ruslan. Oke. Apakah semua relawan yang Bang Ega sebutkan itu memang menjagokan Jokowi? Ya, betul. Jadi semua di Jokowi tuh. Ya, oke. Semua di Jokowi, tapi di posisi ini ya saya bukan pengurus ketua di situ. Ada sebagai pembina, sebagai anggota, tapi bergerak juga di Forum Dai Indonesia itu khusus dai NU yang di Jawa Barat itu. Ya. Jadi kami keliling juga itu hari ke seluruh Jawa Barat. Tapi untuk 2024 ini kan Jokowi sudah tidak bertanding lagi. Betul. Nah, apakah harus izin ke Pak Jokowi dulu? Ini Bapak mendukung siapa nih? Terus tiba-tiba ke Ganjarian gitu. Oh, kalau masuk Ganjarian ini seru. Ada cerita tersendiri. Jadi ini sekitar setahun yang lalu lah, setahun lebih yang lalu, tiba-tiba teman telepon nanya, Bang, lu 2024 udah ada calon nggak? Pilih siapa? Terus saya bilang, wah, gua belum ada nih. Dia bilang, kalau kira-kira di antara semua ini siapa kira-kira untuk tahun 2024? Saya jawab dari situ Bang Ruslan. Ya. Kalau saya pribadi untuk saat ini saya lihat Pak Ganjar Pranowo. Dia bilang, yang benar. Saya bilang, iya Ganjar Pranowo. Kalau begitu, tunggu ya, nanti ada yang telepon. Dia bilang begitu. Iya. Pada saat itu, oke. Saya bilang begitu, nggak lama kemudian ada yang telepon. Iya. Ada yang telepon. Bang Ega, gimana kalau Bang Ega gabung aja di kita? Sebelum di Ganjarian ini, Iya. Adalah relawan ini, organ relawan yang sebelum Ganjarian ini, organ relawan yang organ relawannya Pak Ganjar. Yang pertama-tama organ relawan Pak Ganjar yang pertama-tama itu yang awal-awal. Jadi saya dipanggil gabung di organ relawan Pak Ganjar ini. Nah, apakah kan kalau cerita Pak Ganjar kan ada beberapa relawan juga ya. Sebagai bagian ini ada udah 80-an, hampir 80-an ya, yang mengaku. tapi yang populer itu kan EGP ya, Sahabat Ganjar, Sahabat Ganjar, Ganjarian, Ganjaris. Ya, saya orang Ganjaris dulu. Ganjaris. Iya. Oke. Terus itu apa ya? Kan Jokowi berhenti. Ya kan? Ya. Karena konstitusi kan. Kemudian memilih Ganjar Pranowo. Nah, ini apa? Tiba-tiba atau ada wangsit atau apa? Kenapa bukan yang lain gitu? Kenapa bukan Puan? Kenapa bukan Prabowo atau yang lain? Oh ya, ini kayak pasti rata-rata sesama pemikiran kita sama-sama sih di Ganjarian, bahwa kita melihat yang bisa melanjutkan program Pak Jokowi, pembangunan Pak Jokowi ini ya Pak Ganjar. Yang utama itu terutama tentang, kalau saya pribadi sama teman-teman juga cocok banget itu, bahwa perjuangan Pak Jokowi itu untuk memerangi intoleransi, anti radikalisme. Itu poin yang utama. Kita lihat sosok yang itu ada di Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Dan kita nggak mau juga begitu ganti rezim, mulai lagi dari bawah. Kebijakan. Padahal kita lihat program Pak Jokowi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sudah berjalan bagus bagi kami. Kenapa tidak tinggal dilanjutkan aja? Yang bisa itu kita lihat sosoknya Pak Ganjar Pranowo, nggak ada yang lain. Oke, ini kan menjual Jokowi nih, ya kan? Yang kemudian beralih ke Ganjar. Ya. Nah, gimana diskusinya ya? Apakah ini
apa ya, ada yang menyampaikan ke Pak Jokowi atau ada laporan dulu ke Pak Ganjar, atau ya tiba-tiba begitu senang Ganjar, ya Ganjar ngumpul lagi, gimana tuh? Ya, yang jelas Ganjarian ini bukan dibentuk oleh Pak Jokowi, bukan dibentuk oleh Pak Ganjar. Nah, Ini inisiatif sendiri kita sama teman-teman, inisiatif sendiri tanpa ada pergi ke Pak Ganjar izin restu apa, tanpa ada. Pak Ganjar juga tahu tentang Ganjarian ini, kita tidak tahu pasti. Ini aspirasi dari masyarakat kita sama teman-teman ini, kita melihat sosok Pak Ganjar ini orang baik. Kenapa tidak kita perjuangkan dia untuk di 2024? Oke. Tapi tadi Bang Ega sempat sebut Ganjaris tuh. Iya. Nah, gimana tuh? Oh, Ganjaris pernah menjadi bagian dari Ganjaris. Ya, terus itu. Hari ini Ganjarian. Ganjarian. Dulu di Ganjaris itu kan sama aja sih organ relawannya Ganjar ya, untuk Pak Ganjar. Tapi di terakhir itu di November Desember kami sama beberapa teman ya yang pengen lebih progresif gerakannya dan programnya, kita dirikanlah Ganjarian ini. Dengan teman-teman di Ganjaris ya sama-sama dukung Pak Ganjar, jadi masih ini aja, masih tetap jalan, bersinergi semua sama organ-organ relawan Ganjar yang lainnya. Oke, Bang Ega. Sahabat UKI, kita akan bertanya lagi lebih jauh ya. Mungkin pertanyaan yang lebih menantang nih. Bang Ega, ini kan urusan pemilu ya, relawan ada di banyak tempat, di banyak kota gitu kan. Dan mengumpulkan orang itu kan ya butuh biaya gitu. Iya. Ya. Itu gimana itu? Membiayai apa ya? Kegiatan-kegiatan mencetak tuh baju tuh. Baju kaos gitu kayak macam ya gini kan? ya. Nah, dan ini pasti bukan 1-2 lusin, ini berkarung-karung ini. Berkarung-karung, betul. Iya kan? Nah, terus makan-makan lagi. Ya. Ya kan, ngumpul-ngumpul lagi. Ya. Akhirnya ketika bicara biaya, ini dari mana ini? Ya. Nih kalau dunia relawan ini kan banyak orang bilang ini dunia apalah? Dunia bohir. Bahwa ada yang ngebiayain. Iya. Ada di belakang sosok yang membiayain gerakan relawan ini. Terus terang, kami dari awal juga ini memang para pembina atau simpatisan daripada Ganjarian ini kan beragam. Ada macam-macam profesi, ada pengacara, ada guru, ada pengusaha. Itu memang kita melakukan sesuatu ini secara mandiri. Kemandirian yang ditekankan di sini, baik teman-teman yang direlawan di daerah pun Ganjarian yang di daerah itu kita utamakan kemandirian. Kita pun mandiri. Bang Ruslan, ini baju. Iya. Ini kita cetak, kita nggak bagikan gratis. Oh. Kita jual kepada tim, kepada anggota siapa yang mau, yang simpatisan, yang anggota, yang mau beli ini. Bukan gratisan. Kemarin juga di beberapa acara di Sumatera Utara kami hadir di Sulawesi Selatan. Itu di Sulawesi Selatan malah kami dari Komnas, Komando Nasional, kaget juga dengan kegiatan yang di Sulawesi Selatan itu. Deklarasinya di Swissbell Hotel. Swissbell Hotel Losari. Iya. Itu kemandirian, tidak ada dari Komnas. Kemandirian dari teman-teman komando teritori di provinsi masing-masing. Mandiri yang dimaksud ini urungan? Iya. Atau ada proposal yang dibuat kemudian diserahkan kepada di Komando Nasional ke kami? Bukan, di Ganjarian misalnya. Ke Ganjarian nggak ada. Terlepas ada itu cuma permohonan untuk bisa dibantu baju kaos karena yang akan hadir sekian, ya kami berikan baju kaos. Jadi apa? Ini tidak dibiayai?
Tidak, kalau mau dibilang dibiayai dari mana, siapa yang berani ambil resiko ya? Ini kan belum ada penetapan, Bang Ruslan. Tapi kan ada yang bisa menjadi sponsor, suruhan. Nggak tahu tempat lain. Kalau di tempat kami sampai sekarang nggak ada. Ini kemandirian kita, murni kemandirian. Nah, untuk kegiatan, Kalau sudah dibilang mengatakan bahwa sudah ada yang begitu, wah saya udah keliling Indonesia nih Bang Ruslan. Keliling Indonesia untuk sosialisasi ini ya ini. Tapi karena keterbatasan kita juga ini ya sesuai dengan kesanggupan kita aja. kan gini, Bang Ega ini kan bekerja, Ya, berkeluarga, punya tanggung jawab. betul. Nah, pekerjaan ditinggal, malah ngurus orang lain Ya. untuk kepentingan Ya, seorang tokoh misalnya. ya. Nah, di sini tanggung jawabnya tidak jalan, malah ngambil kerjaan tambahan. Nah, kalau hanya sekedar capek ngurus orang Ya. tanpa bantuan finansial, ya gimana itu? Jadi kalau kembali tadi kan Bang Ruslan bilang, sebenarnya pekerjaan untuk menghidupi keluarga itu jauh lebih penting daripada ini. Iya. Tapi kita sebagai manusia sosial juga ya memikirkan memang untuk diri sendiri kerjaan, kita harus memikirkan juga apa yang bisa kita lakukan buat negeri ini. Salah satunya dengan menjadi relawan itu. Kalau soal prioritas, skala prioritas, saya teman-teman di Ganjarian juga kita udah sampaikan prioritas utama ya kerjaan. Jadi kalau ada rapat tapi ada kerjaan ya kerjaan, bukan rapat Ganjariannya yang diutamakan. Lebih penting pekerjaan Anda di keseharian itu. Atau kita sabalik ya. Ya. Kerja dulu, nanti menang, baru mendapat penghargaan. Oh, begitu. Gimana itu? Ini perlu saya jelaskan. Nah. Kenapa bernama Ganjarian Spartan? Saya jelasin aja. Oke. Kita di Ganjarian Spartan tidak menyebut relawan, kita menyebut Spartan. Kenapa Spartan? Mungkin Bang Ruslan sudah tahu Spartan itu dari kisah di Yunani, Roma. Ya, di Roma Yunani situ tentang perjuangannya. Ya, gladiator tuh. Gladiator, Iya. bahwa kita ini kenapa kita nggak disebut relawan? Begini, kalau relawan itulah. Kalau istilahnya Mas Eko ya kadang-kadang rela, kadang-kadang ngelawan. Iya. Lah kita ini Spartan. Spartan itu terbentuk, oke lah, relawan bisa militan. Dia bisa militan, tapi militannya itu abu-abu. Maksudnya bisa jadi masih abu-abu. Kenapa saya bilang abu-abu? Iya. Bisa jadi militansinya itu karena mengharapkan sesuatu. Ada seperti itu. Ada keinginan seperti itu. Relawan itu kan ya kita tidak pungkiri lah, sejak 2014 2019 ada relawan yang memang mengharapkan sesuatu. Istilahnya dia bisa jadi militan tapi mengharapkan gonimah. Contohnya mengharapkan gonimah gitu kan. Ada apa yang bisa didapat. Iya. Makanya kita buat Ganjarian Spartan ini, bertulis Spartan adalah betul-betul memurnikan niat daripada hal-hal yang pernah disematkan ke relawan ini. Tadi. Inilah bedanya Spartan. Spartan militansinya karena cinta. Karena cinta itu. Oke. Jadi boleh disebut Ganjarian ini berbeda dengan relawan ya. Yang tadi ada misi tersembunyi yang bahasa Bang Ega ini gonimah tadi ya. Kalau gonimah ini kan biasanya rampasan perang. Rampasan perang, hasil perjuangan ya kan. Dapat emas, dapat ini gitu kan. Itu dapat yang dapat posisi itu di relawan lain. Kalau di Ganjarian kita mencoba memurnikan semua niat daripada teman-teman relawan ini. Bahwa kemudian nanti dapat. Bahwa kemudian diamanahkan terlepas kembali kepada personnya masing-masing. Oke. Iya. Oke, jadi ya siapa sangka kalau misalnya jagoannya menang terus diberi amanah, kembali ke personnya. Kembali ke personnya masing-masing. Oke. Nah, Bang Ega atau sahabat Uki,
Saya ingin menggali lebih detail lagi tentang apa Ganjarian sebagai sebuah Spartan ya, Spartan. kelompok Spartan yang begitu mencintai Ganjar Pranowo. Nah, kita tahu Ganjar Pranowo ini kan kalau disurvei ini kan selalu di elit, Ya. ya kan? Tetapi sampai hari ini Pak Ganjar belum pegang tiket itu. Ya, ya, ya. Apa tidak, apa ya, gimana itu perasaan Ganjarian itu? Selalu masuk nomor 1, nomor 2, seburuk-buruknya nomor 3 gitu Iya, kan. iya. Tapi sampai hari ini belum ada tiket itu. Iya. Yang ada gonjang-ganjing Ya. di elit, Ya. dicalonkan, Iya. dipersiapkan. Tapi belum menjadi calon resmi itu. Belum ada Belum. partai yang Belum. ya menyebut Iya. secara resmi. Iya. Gimana? Ya. Begini Bang Ruslan, kalau kita berbicara tentang siapa yang resmi, Iya. calon, belum ada yang resmi. Yang resmi nanti itu pada saat pendaftaran di KPU. KPU. Nah, Oke. dan kita tahu politik itu sangat dinamis. Kita belum tahu ini calon yang lainnya benar-benar masih diteruskan apa enggak, Iya. iya kan? Iya. Begitupun juga dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar, kita di dunia Spartan, mohon maaf saya sebut relawan ini dengan kata Spartan karena kami Spartan, kami sebut Spartan. Di dunia Spartan, bahwasanya kita betul-betul tahu konstitusi di Indonesia itu bahwa calon presiden itu diajukan oleh partai. Nah, kita di dunia Spartan ini, kita juga punya keinginan punya calon sendiri. Kita tidak mau bahwa calon yang akan memimpin Indonesia ini ditentukan oleh partai. Padahal memang untuk penentuan calon presiden itu ya dari partai. Tapi bagaimana kami yang non partisan ini punya juga tokoh, punya sosok yang kita anggap ideal untuk memimpin Indonesia ini, ya itulah yang kita buat Spartan, organ untuk Pak Ganjar ini, bahwa ini loh kita akan perjuangkan, ini sosok yang kami idealkan sebagai pemimpin Indonesia penerus Pak Jokowi. Ya. Gitu. Jadi itu pergerakan kita di situ, bahwa nanti partai punya calon sendiri, tapi saya menganggap begini Bang Ruslan, pasti partai itu berpikiran rasional juga, bahwa tidak memilih sembarang tokoh, harus dilihat elektabilitas dan popularitasnya juga. Jadi tugas kami bahwa orang baik kayak Pak Ganjar ini harus dikenal orang, harus kita naikkan elektabilitasnya, popularitasnya, agar penentu kebijakan di partai melihat bahwa oh ini disenangin oleh masyarakat. Itulah tugas kita. Oke. Bang Ega, seberapa yakin Spartan dengan pencalonan Ganjar sebagai capres atau cawapres? Kalau hitungannya persentase atau hitungan angka 1 sampai 10 atau gimana? Iya. Seberapa jauh keyakinan Ganjarian ini? Ganjarian ini Spartan, Bang Ruslan. Iya. Jadi kalau soal keyakinan, kita maju ini karena kita yakin. Kita bergerak ini karena kita yakin. Kita perjuangkan Pak Ganjar ini supaya karena kita yakin akan dilirik oleh partai. Apakah yang Bang Ega maksudkan ini dari koalisi yang sudah ada sekarang ini atau PDIP sebagai tiket buat Ganjar Pranowo? Oh ya, kalau saya berkeyakinan ya Bang Ruslan ya, terlepas kami ini non partisan, jadi siapapun nanti dari partai manapun, baik nanti dari partai mana atau PDIP atau dari Golkar dengan KIB-nya atau dari apapun juga itu, kami tetap mendukung Pak Ganjar dari partai manapun yang mencalonkan Pak Ganjar. Ya, baik Bang Ega. Sahabat UKI, kita sudah mendengar betapa kekeh Ganjarian terhadap Ganjar Pranowo. Kita gali lagi, Bang Ega, ya memang secara resmi itu kan ada di KPU. Ya, Tapi secara kepartean, ya, sekarang ini boleh kita sebut ya, ya,
Anies Baswedan di koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kemudian kemarin ada koalisi PKB dan Gerindra, Kebangkitan untuk Indonesia Raya. Berarti kan baru-baru dua nih. Selebihnya masih cair ya, masih cair, dinamis, betul. kata Betul. Bang Ega. Nah, dengan koalisi besar kan kita sama-sama lihat ya langkah politik dari para ketum ini dan habis ketemu dengan Presiden ya Pak Jokowi ya. Apakah di situ yang Bang Ega maksudkan celah bagi Ganjar untuk diusung oleh koalisi besar? Ya, terus terang kami bukan orang partai ya, nggak tahu. Iya. Bocoran juga belum dapat ini. Iya. Bocoran belum dapat, jadi maksudnya koalisi yang awalnya KIB terus mencoba jadi koalisi besar ini ya, Iya, termasuk dengan Gerindra sama PKB. Iya. Ya kami nggak tahu arahnya kemana. Dan kami tidak mau juga berspekulasi kemana, kecuali koalisi besar ini sudah jelas-jelas. Mungkin kayak di koalisi siapa? Nasdem dan itu udah jelas-jelas. Perubahan untuk Persatuan. Ya, itu udah menyebutkan, ya kan? Kalau ini kan belum menyebutkan. Belum menyebutkan. Pasti senang kan ketika nama Ganjar yang muncul? Oh iya. Luar biasa. Berarti partai-partai ini partai-partai yang hebat, berpikiran jernih. Tapi misalnya, kalau itu tidak menjadi kenyataan, apakah Ganjarian menjadi bubar, berhenti di tengah jalan, atau beralih dukungan? Kami ini namanya Ganjarian. Ganjar, ya tetap Ganjar. Jadi nggak ada seandainya. Bukan Ganjar, kami Ganjarian, jadi Ganjar. Ya. Tapi ketika misalnya Ganjarian tetap ada, tapi ketika itu bukan Ganjar, atau saya ganti, kalau dia tidak menjadi capres misalnya, hanya menjadi cawapres, perjuangan kita sampai sekarang, sampai saat ini masih Ganjar untuk RI 1. Masih Ganjar. RI 1. Kita nggak kepikiran cawapres. Oh, kenapa tuh? Ya sosok Pak Ganjar ini lebih cocok jadi 01 daripada 02. Pertimbangannya? Kita lihat track recordnya selama memimpin Jawa Tengah. Kami sama teman-teman melihat track recordnya itu, Pak Ganjar ini cocoknya di RI 1. Iya, tapi kalau misalnya dari aspek kepartaian misalnya, kan PDIP keberatan itu ketika kadernya dicalonkan oleh partai lain. Iya. Tapi nggak mungkin lah partai PDIP Perjuangan kadernya dijadikan 02. Kalau misalnya ini namanya masih cair kan, ya, masih cair kan. Misalnya PDIP justru ke Puan, beranikah? Ya kita nggak tahu ya, tetap di Ganjar ya. Tapi sebagai Ganjarian ini seperti apa tuh pandangannya? Kalau ternyata kemudian PDIP tetap kekeh ke Puan. Kami Ganjar, kami kan bukan partai, jadi kami tetap ke Pak Ganjar. Siapapun yang mendukung Pak Ganjar dari partai manapun Pak Ganjar, ya kami tetap di Pak Ganjar. Tetap di Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Oke. Persoalannya juga Ganjar ini kan tetap bagian dari PDIP pula. Betul. Iya kan? Betul. Ganjar kemarin bacaan kita KIB dibentuk untuk Ganjar gitu kan. Tetapi kan ya Pak Ganjar tidak berani juga tuh untuk keluar dari PDIP. Makanya menggantung. Nah, artinya kan kekuatan partai, ya Bang Ega boleh tidak ada urusan dengan partai, tapi Pak Ganjar tersandra di situ karena bagian dari PDIP. Iya. Soal kalau Pak Ganjar tersandra oleh PDIP, bagi saya enggak sih, karena memang Pak Ganjar kan kader PDIP. Jadi mau tidak mau dia tetap harus ikut oleh partainya, ya. Terkait terlepas atau tidak partainya
memberikan peluang itu ke Pak Ganjar, ya kita tunggu aja. Biar saya rasa PDIP dengan Ibu Megawati cukup bijak dan cukup rasional untuk melihat kondisi saat ini bahwa kader PDIP yang elektabilitasnya tinggi ya Pak Ganjar. Oke. Baik. Sahabat UKI, ya Pak Ganjar ini ya di mata Ganjarian adalah segalanya. Pak Ganjar ini memang sangat diharapkan oleh Ganjarian menjadi 01. Sekalipun belum ada penamaan oleh partai-partai. Tiba-tiba ada peristiwa Piala Dunia usia 20. Wah. Nah, Pak Ganjar yang kekeh ya menolak Israel. Ya. Piala Dunia akhirnya masuk di ranah politik ini. Ya. Dan Pak Ganjar di situ salah satu aktornya tuh. Ya. Gimana tuh Bang Ega? Siap. Jadi gini, terkait dengan statementnya Pak Ganjar bahwa ya Piala Dunia U20 kita laksanakan tanpa keikutsertaan dari tim Israel, ya kan? Sebenarnya begini, kalau kita bilang bahwa olahraga mesti dipisahkan dari politik, ya tidak juga. Tidak juga. Kenapa? Kalau kita cerita Bang Ruslan, PSSI didirikan itu 19 April tahun 1930 di Jogja. Itu bukan dibentuk untuk sekedar bal-balan, untuk sekedar main bola, enggak. Itu didirikan oleh Insinyur Suratin Sosro Sugondo itu untuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Jadi PSSI didirikan ini punya niat juga memang untuk melawan pemerintah kolonial Belanda dengan cara olahraga ini. Bukan sekedar buat organisasi ini untuk bal-balan hobi aja, enggak. Ada nilai yang diperjuangkan oleh Insinyur Suratin pendiri PSSI ini. Ada nilai yang ingin diperjuangkan. Termasuk waktu, nggak apa-apa saya cerita sedikit ya. Oke. Termasuk waktu dikatakan bahwa Indonesia udah pernah ikut Piala Dunia tahun 1938. Padahal bukan. Yang ikut 1938 itu Netherlands Indies Football Unie. Itu punyanya Hindia Belanda. Sedangkan saat itu 1930 PSSI sudah ada, 1938 PSSI SI yang pimpinannya Insinyur Suratin itu sudah ada. Tapi yang dikirim NIFU ini yang punya Hindia Belanda dikirim ke sana. Diproteslah sama Insinyur Suratin karena sudah ada perjanjian sama antara NIFU sama PSSI ini bahwa yang dikirim ikut Piala Dunia itu yang menang di antara kita. Tapi pemerintah Hindia Belanda ini tanpa ada pertandingan memberangkatkan timnya ke Piala Dunia 1938. Insinyur Suratin, ketua PSSI pada saat itu, memisahkan diri, menarik kerjasama dengan NIFU, bentuk program tersendiri. Jadi PSSI dalam hal ini bola, kita tidak sekedar melihat sekedar bal-balan, Bang Ruslan. Tidak, bukan. Kita memperjuangkan nilai di situ. Nilai itu ada kalau merujuk kepada konstitusi. Apa yang disebutkan oleh Pak Ganjar ini yang merujuk ke konstitusi. Bahwa konstitusi kita tidak memperkenankan tim Israel main ke Indonesia, apalagi dengan memakai atribut Israel, apalagi dengan menyanyikan lagu kebangsaan tim Israel. Konstitusi melarang itu. Jadi di sini Pak Ganjar sekedar mengingatkan. Berarti ini ya? hati-hati. Banyak yang menilai ini dicampur adukan. Ya.
Padahal kan harusnya bola ya bola, Ya, bola-bola. politik ya politik. Hmm. Nah, banyak yang menyayangkan. Lah, kok ini kapan kita saksikan lagi timnas U20 Ya. di tanah air ya, main gitu kan. Nah, kapan lagi nih Indonesia menjadi tuan rumah untuk sebuah perhelatan akbar? Ya. Nah, gitu kan. Tapi kenapa seorang Ganjar ya atas nama ajaran Bung Karno, Ya. atas nama konstitusi, jangan. Ya. Ini Israel. Ya. Ajaran Bung Karno Ya. seperti ini, Ya. konstitusi Ya. seperti ini. Ya. Tapi ya namanya netizen, Bang. Ya pasti kan. Apalagi digoreng. Ya dia nggak mau. Nah, Ini mah sepak bola, Ya. tidak ada urusan dengan pilpres. ya. Nah gimana itu? Ya, itu harus kita beri pemahaman. Terkait begini, kita ditentukan jadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2019. Iya kan? Kita belum tahu bahwa Israel lolos juga. Kita tahu Israel lolos itu menurut laporan investigasi Tempo itu bulan berapa ya? 2022, ya kan? Itu sudah pemerintah sama PSSI pun sudah mengetahui hal ini, bahwa ini ada hal yang krusial nanti nih terkait dengan keikutsertaan tim Israel di Piala Dunia yang tuan rumahnya itu calon tuan rumahnya ya di Indonesia ini, ya kan? Pemerintah dalam hal ini PSSI pun tahu bahwa ini ada yang krusial. Dan kedua Bang Ruslan, Iya. terkait pemindahan, pembatalan oleh FIFA pertandingan Piala Dunia U20 ini di Indonesia, itu punya tafsiran sendiri masing-masing. Karena nggak dijelaskan secara rinci oleh FIFA alasannya. Apa terkait kanjuruhan, yang paling lucu bagi saya, apa terkait karena statement Pak Ganjar, Ya. seberapa besar kekuasaannya Pak Ganjar untuk mempengaruhi FIFA, ya kan? Ya. Masalahnya yang dari FIFA ini kita tidak tahu sebenarnya itu mempunyai masing-masing punya tafsir sendiri lah, punya persepsi sendiri. Disinilah banyak yang bermain, menggoreng. Ya, Bang Ega, tapi kan tadi di awal dikatakan Ganjar lah yang paham ya, bisa melanjutkan Jokowi, kemudian suasana batin presiden juga. Tapi kali ini berbeda ya. Maksudnya? Karena kan Pak Jokowi malah kecewa ini Indonesia batal sebagai tuan rumah. Soal kalau kecewa, semua kecewa Bang Fulan. Saya pun kecewa. Pak Ganjar pun menyatakan kecewa. Iya. Tapi Pak Ganjar cuma sekedar mengingatkan. Sebelumnya Agustus 2022 juga PDIP sudah mengingatkan. Ini bakal ada ini mengusulkan kepada presiden agar Piala Dunia U20 ini tetap terselenggara dengan aturan-aturan tertentu. Contohnya khusus Israel main di Singapura, Iya. atau main ke sini tanpa atribut, tanpa bendera. Itu yang mesti di lobby. Tapi ya kita nggak tahu lobbynya bagaimana. Jadi kan nggak jalan. bagi Ganjarian, apakah ini blunder atau biasa-biasa saja buat seorang Ganjar dengan pernyataan dan pemindahan tuan rumah ini? Terkait dengan pernyataan Pak Ganjar. Iya. Kalau Kan ada yang menilai bahwa Ada ini Pak Ganjar, Wayan Koster, ya kan, yang tanda mengusir Israel dari Indonesia, merugikan Indonesia, benar, tidak jadi, iya kan? Iya. Beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari sisi ekonomi terlepas itu karena Pak Ganjar. Pertama Bang Ruslan, kalau bagi kami Ganjarian, pertama kita nggak tahu apa karena statementnya Pak Ganjar ini pembatalan, kita nggak tahu. Semua punya tafsir masing-masing, iya kan? Yang punya tafsir yang ini ada goreng-goreng lah terus. Ya itu pemikirannya silahkan, iya kan? Insya Allah itu membuat kami lebih kuat, iya kan? Yang kedua, yang berpikiran bahwa ini kerugian kalau tidak terjadi di Indonesia. Kembali saya katakan bahwa
Yang kita lupakan sekarang adalah nasionalisme, Bang Ruslan. Nasionalisme. Kalau orang berbicara nasionalisme, mau bal-balan, bola, olahraga pun, apa namanya, catur, gaple, atau apalah istilahnya, itu harus nasionalisme yang harus ditampilkan. Kalau kita berbicara nasionalisme, harus merujuk ke konstitusi. Jangan sampai kita mengadakan suatu acara, menggelar acara di situ, tapi kita juga melanggar konstitusi yang kita mau pertahankan konstitusi itu, tapi karena pengen untung, meraup kapital, ya konstitusi kita langgar. Bagi kami Ganjarian, apa yang diomongkan oleh Pak Ganjar itu sebagai pengingat bahwa ini ada hal-hal tertentu jangan dilanggar konstitusi tersebut. Karena di Permenlu kan sudah ada aturannya juga, itu tidak boleh, harus diingatkan. Jadi istilahnya begini, banyak teman-teman yang mengaku bahwa pejuang prihatin terhadap Palestina karena Palestina dianeksasi sama Israel, tapi di satu sisi dia berikan karpet merah kepada Israel. Saya bilang berikan karpet merah kepada Israel kalau umpama dibiarkan datang di Israel sini, bermain di sini dengan lagu kebangsaannya, dengan atribut benderanya, itu bagi saya memberikan karpet merah. Oke. Berarti bagi Ganjarian tidak ada masalah ya? Biasa aja dengan... Biasa aja. Ya. Biasa aja. Tidak menurunkan citra seorang Ganjar? Tidak. Santai aja ya? Santai. Begini Bang Ruslan, ini belum seberapa, ini ujian ini. Iya. Ujian. Nanti menjelang penetapan itu, wah itu lebih kejam itu. Pasti fitnah. Zolim. Yang hoax. Pasti lebih kencang lagi. Makanya kami bilang sama teman-teman Spartan yang lain, ini ujian. Tidak ada masalah mendekati pemilu, ya, mendekati pencalonan capres cawapres, nggak ada. Maka ini hal biasa. Ya, hanya digoreng. Hanya digoreng. Kalau teman-teman semua mengerti. Siapa yang menggoreng kalau menurut? Ini semacam Bang Ruslan, kayak orkestra begitu, ada apanya ya, dirijennya yang mengarahkan. Sekarang kalau ya kita nggak mau ini ya, tapi kalau bisa saya melihat siapa sih yang paling diuntungkan? Siapa, Bang Ega? Kalau kita lihat begini ya kan, yang ini kan pada ribut-ribut ini, ada panggung di situ, ada sosok ini yang mengambil panggung di situ, yang tidak pernah mau ngomong alasan sebenarnya FIFA membatalkan Piala Dunia U20 ini di sini. Jujurlah. Jujur. Maksudnya begitu. Anda jangan bermain-main di situ, di panggung itu. Siapa yang Bang Ega maksudkan ini? Kita sebutlah Erick Thohir. Erick Thohir. Argumennya apa? Iya, maksudnya kan dari awal mestinya PSSI udah paham loh. Kondisi ini sebenarnya gimana? Terus ngelobinya ke Israel itu gimana? Iya kan? Terus yang kedua, sebenarnya apa yang diomongkan oleh FIFA itu nggak dijelasin. Yang cuma yang kita ditampilkan kayak drama begitu, bahwa ini pembatalan, pergi ke Israel, pergi ke Doha, ketemu sama FIFA, bahwa akan berjuang. Jadi kesannya hero sendiri, pulang dari sono, bilang ini pembatalan, ya dia udah dianggaplah berjuang. Ya, jadi Pak Erick yang jadi dalang dari... Saya nggak bilang dalang, tapi yang saya lihat siapa yang diuntungkan dengan ini, dan dia bermain dengan keuntungan tersebut, ya kan? Keuntungannya di mana bagi Pak Erick, Bang Ega? Kembali lagi. Capres-cawapres ini? Capres-cawapres semua. Yang sebelumnya kan kalau cawapres nomor 1 kan Erick Thohir. Siapa tahu dengan begini bisa goyang-goyang dikit ke capresnya. Iya kan? Oke. Baik. Sahabat UKI, wah ini luar biasa nih. Ganjarian menyebut Erick Thohir nih
sebagai orang yang diuntungkan. Berarti menurut Bang Ega, karena panggungnya ini dimanfaatkan oleh Erick Thohir, maka elektabilitas Erick akan naik, sebaliknya akan menurunkan Ganjar. Akan seperti itu yang Bang Ega ingin sampaikan dari momentum pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia ini. Bukan. Kita akan lihat nanti. Kalau berbicara elektabilitasnya, kita lihat nanti hasil survei. Tapi ini yang saya katakan, ini atau dibenturkan Ganjar dengan publik luas ini. Iya. Jadi gitu. Kan perlu disebutkan lah alasan sebenarnya FIFA itu apa? Iya kan? Dan Erick Thohir yang harus menyampaikan sebagai ketua PSSI. Karena dia paham betul bahwa ini memang ada hal yang krusial terkait dengan lolosnya tim Israel. Dia kan harus tahu betul. Bukan karena kanjuruhan ya yang kita baca di surat FIFA kepada Ya, ada tentang kanjuruhan, ada tentang pernyataan pemerintah daerah. Ya, siapa lagi kalau bukan itu? Itu kan yang disebutkan oleh Erick Thohir. Iya kan. Tapi secara eksplisit FIFA tidak menyebutkan siapa. Yang kita butuhkan ini ketua PSSI yang menjelaskan. Erick sebagai ketua PSSI. Ketua PSSI. Saya nggak berbicara tentang Erick Thohir yang ini, tapi dia sebagai ketua PSSI. PSSI mau dikemanakan, ya kan? Kedua, terkait dengan tim U20 ini, Pak Erick yang harus tahu bagaimana kita semua ini atlet itu ya harus jiwa nasionalismenya dulu yang diutamakan. Oke. Bagaimana jiwa nasionalismenya mau diutamakan kalau konstitusi itu tidak kembali kepada konstitusi. Konstitusi yang menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan. Oke, baik Bang Ega. Sahabat UKI, ada banyak hal yang sudah kita dengarkan dari paparan Bang Ega. Saya ingin ke pertanyaan-pertanyaan lain. Bang Ega, ini kan relawan bagai cendawan ini. Ya. Setiap pada kontestasi muncul relawan. Ya kan? Ini fenomena apa ini Bang Ega menurut Bang Ega? Jadi fenomena begini, itu terkait gitu. Ada kita nggak pungkiri yang terkait tentang tujuan dibalik dibentuknya relawan itu masing-masing organ itu yang tahu, atau ketuanya, pemimpinnya yang tahu. Yang saya bisa jelaskan di sini cuman karena saya berada di dalamnya, Ganjarian Spartan ini. Kalau di tempat-tempat lain kita nggak tahu. Tapi yang saya lihat fenomena begini, bahwasanya ini masyarakat banyak juga secara umum, saya bisa katakan begini, masyarakat banyak itu tidak ingin pemimpin bangsa ini ditentukan oleh segelintir elit politik yang lagi ngopi-ngopi. Itu aja si A kita pilih. Si B kita pilih untuk memimpin Indonesia ini. Tapi kan tadi konstitusinya kan yang mengatakan bahwa yang bisa mengusung capres dan cawapres ini kan partai. Tugas kita relawan ini memberikan sosok di luar memberikan kekuatan gitu loh. Kekuatannya bisa kelihatan pada saat survei popularitas dan elektabilitasnya itu. Jadi relawan ini memberikan sosok ini, masyarakat. Kita mewakili masyarakat yang di tingkat grassroots itu kencang memperkenalkan tokoh kita bahwa ini yang cocok jadi presiden. Jadi semacam penyeimbang bagi partai tentang kontestasi ini tidak melulu hanya partai yang bisa betul menentukan betul. Tapi dengar juga kami. Seperti itu ya. Betul, seperti itu. Itu berarti, kita jaga. Ya, berarti ini pada konteks demokrasi ini menjadi
aspirasi juga ya bagi publik luas bahwa ada suara dari kelompok-kelompok tertentu. Itu hak demokrasi kami juga dong. Iya kan? Iya. Itu hak Ya, tetapi kemudian ya pandangan seperti tadi ya, pragmatisme tadi. Ya, ada juga, kita Ada nggak bisa juga. pungkiri. Iya. Pragmatisme ada. Tapi biarkanlah mereka yang bermain di pragmatis, ya kita biarkan bermain di sini. Oke. Nah, yang pragmatis itu kan ada yang sifatnya apa ya? Kan bicara take and give juga, Iya. Bang Ega. Iya, betul. Kan tidak semata-mata saya dukung satu calon, tapi kan saya dapat apa itu kan Ya, ya biasalah dalam yang namanya politik, betul. take and give ini kan hal yang biasa ya. Iya. Nah, tapi kemudian apakah itu apa ya? Pada saat membangun komunikasi dengan calonnya atau dengan orangnya, ya disitulah motif yang banyak muncul juga tuh, ya proposal, pembiayaan ini, pembiayaan itu, Iya. gimana tuh? Apa memang seperti itu ya, Bang Ega? Ini terkait dengan Spartan-Spartan di daerah atau gimana? Ya, apakah Spartan, apakah relawan, Ya. apakah fenomena itu memang terjadi? Iya. Perlu kami jelaskan di sini Bang Ruslan bahwa sekarang ini tahap promosi. Tahap promosi itu kita banyak bermain di udara. Kami beberapa kali mengatakan ke Spartan-Spartan di daerah, kita berbuat, kita bertindak ini untuk memperkenalkan Pak Ganjar ke masyarakat dengan kesanggupan dan kemampuan masing-masing. Jangan pernah memaksakan diri. Contoh yang simpel, pakai baju Ganjarian, datang di warung kopi, berlima, berempat, ngopi, ngomong tentang kebangsaan, ada samping meja yang dengar, bisa diajak ngobrol. Itu. Jadi nggak perlu yang di tempat mana bikin bakti, ini sesuai kesanggupan dan kemampuan. Kesanggupan dan kemampuannya baru di udara, di medsos, silahkan. Habis ngopi-ngopi, di-upload, masukkan ke medsos. Oke, jadi apa ya? Kembali tadi di awal juga kemandirian itu ya. Kemandirian kita utamakan. Kemandirian itu penting supaya apa ya? Para relawan ini tidak bergantung pada siapa yang mensponsori. Betul. Dan banyak, saya sebut orang gila Bang Ruslan. Dari mulai Sumatera sampai Sulawesi sampai Papua, saya ketemu orang-orang gila. Orang gila apa? Pertama, mereka nggak kenal Pak Ganjar. Iya. Mereka nggak dikenal Pak Ganjar. Kedua, mereka bukan caleg. Ketiga, bukan mau menjadi eksekutif, jadi bupati atau jadi apa. Tapi betul-betul militan menggerakkan Spartan di daerahnya. Oke. Dengan biaya sendiri. Itu yang saya bilang ke sini. Dan saya menemukan orang bilang tidak ada. Ada orang-orang gila yang bergerak atas kecintaan itu. Oke. Kalau di Indonesia Ganjarian sendiri apa ya, sudah di berapa provinsi tuh? Kalau di provinsi sudah di 38 provinsi, sudah ada 38 provinsi. Dan di 264 kabupaten kota. Dengan anggota di atas, sudah 20.000 lebih. Oh, itu perekatnya apa tuh? Ideologi. Ya, bukan apa ya, siraman ya? Bukan. Bayangkan siraman dari mana ini biayanya? 38 kabupaten kota. Iya. 264 kabupaten kota yang sudah ada. Ini sudah setengahnya ya, yang kita udah ada Ganjariannya. 38 provinsi termasuk Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, itu udah ada. Kalau itu mau dibagi, contohnya aja, kalau baju kos itu mau dibuat berapa?
Tapi kemandirian mereka buat sendiri. Oke. Kesanggupannya dia buat 10 dia buat, tapi dia bergerak langsung. Tapi sejauh ini Pak Ganjar sendiri pernah hadir tidak di acara-acara Ganjarian? Nggak pernah. Dalam arti kata, Pak Ganjar tahu tentang Ganjarian, kami juga belum nggak tahu. Jalan aja gitu. Jalan aja. Ya, dan Pak Ganjar tidak perlu tahu gitu ya. Tidak perlu tahu bahwa Pak Ganjar tahu ada Ganjarian atau enggak ya? Nggak tahu. Iya kan? Iya, iya. Tapi sejauh ini pernah tidak ada orang Pak Ganjar yang kemudian ya senanglah, salam nih dari Pak Ganjar nih. Terima kasih sudah mendukung Pak Ganjar. Belum ada komunikasi kayak begitu. Mungkin temannya Bang Ruslan yang kenal Pak Ganjar coba beritahu tentang Ganjarian. Nah, kalau kamu udah dapat salam dari Pak Ganjar ya, makasih. Kalau mau ada, ya, ada tapi kayak gitu. Ada tidak ada tetap jalan ya. Tetap jalan karena ini kan bentuk pergerakan dari teman-teman kita dengan sosoknya Pak Ganjar itu. Iya. Tapi kan tidak salah juga tadi ya. Sekali lagi pernyataan ini kan kerja-kerja politik. Ya. Nah, kerja-kerja politik selalu juga ada membonceng kepentingan-kepentingan di dalamnya. Ya. Nanti kemurniannya itu ntar kelihat kalau udah jadi. Oke. Baik. Sahabat UKI, demikian perbincangan kami dengan Bang Ega. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari Bang Ega ini bermanfaat, ada informasi berkualitas yang bisa kita ambil. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Bang Ega, makasih Bang Ruslan. Salam buat Ganjarian. Sama-sama, makasih banyak. Makasih.